warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Rizky Adi Gunawan. Mohon maaf beberapa hari kemarin itu gue nggak upload atau nggak bikin konten karena gue lagi kurang sehat, dan sekarang alhamdulillah udah membaik. Jadi gue buat konten lagi. Semalam gue nonton sebuah pertandingan antara Udinese versus Juventus, dan itu akan buat gue jadiin video karena gue nonton full. Dan konten gue kali ini adalah preview pertandingan antara Udinese versus Juventus. Sebenarnya dari Udinese versus Juventus ini lebih diuntungkan kepada Juventus. Kemungkinan sih bisa dibilang tuh juara jika mengalahkan Udinese itu. Tapi kenyataannya malah beda, dan Udinese memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Ya, nggak ada yang menduga juga sih, apalagi dengan statistik ball possession 39 berbanding 61%, bahwa Juventus itu udah benar-benar menguasai ball possession, menyerang. Tapi satu hal, bahwa pertahanan Juventus benar-benar lemah, dan koordinasinya yang gue lihat sih dari belakang, tengah, ke depan itu kurang afdol lah menurut gue. Nggak terlalu koneksi, jadi terlalu rapuh dari pertahanannya. Bahkan seringkali di tengah pun kosong gitu. Di lapangan tengah tuh selalu kosong karena pemain tengahnya maju semua, dari Ramsey, Rabiot gitu. Dan ketika diganti pun Matuidi main pun tambah lebih menyerang. Jadi ya menurut gua pemain tengah, sentral tengahnya ini nggak ada. Ibaratnya kalau dibilang tuh DMF-nya yang menahan serangan balik dari Udinese, ini nggak ada. Nah, pertandingan kali ini itu dicetak oleh De Ligt menit 42, Nestorovski menit 52, dan Fofana menit 90+2 atau injury time. Dan kalau gue lihat permainannya, bahwa mereka seperti Juventus ini seperti nggak ada penyerang murni. Entah CR mau ditaruh di tengah, di kiri, atau di kanan. Kadang CR ini masih ngambil bola, ibaratnya menjemput bola, ya kan? Terus dia yang kayak ibaratnya dia yang mengatur juga gitu. Tapi kalau menurutku sih itu bukan oke lah tipenya, tapi penyerang murninya mana gitu. Dybala sering mundur juga, jadi bingung gitu. Biasanya kan udah Mandzukic dulu, terus ada Higuain gue nggak tahu nih kenapa nggak dimainkan. Lalu sebelumnya juga ada Morata, itu kan penyerang murni gitu. Tapi sekarang nggak ada, Higuain nggak dimainkan. Ya menurut gue sih fine aja ya kalau misalnya kalah, karena Juventusnya pun terlalu asik menyerang tapi lupa dengan pertahanan. Mungkin karena euforia pengen juara, jadi pengen cepet-cepet memenangkan sebuah pertandingan, dan alhasil malah ke comeback gitu. Menurut gue ya, buat pelatih Juventus si Sarri lebih baik out, karena ini bukan menyangkut soal nama besar, tapi ini menyangkut soal prestasi dari Juventusnya. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ini akan terpengaruh pada musim depan. Apalagi pemainnya kalau menurut gue udah gak ada semangatnya dilatih oleh Sarri. Jadi lebih baik Sarri out, digantikan oleh pelatih lain. Kalau bisa Allegri lagi masuk. Nah, gue akan ngebahas dari
sebuah tembakan ke gawang, shoot dari Juventus 16, Udinese 10. Sedangkan shoot on targetnya 4-5. Jadi kesimpulan gue bahwa Juventus nggak ada penyerang murni, jadi nggak ada finishingnya masih jauh dari apa yang diharapkan. Dan mungkin menurut gue juga bahwa pemain Juventus musim depan harus diubah, baik dari back, pemain tengah maupun penyerang, karena pemain tengahnya benar-benar rapuh, nggak ada koneksi, dan transisi dari bertahan ke menyerang itu benar-benar nggak ada koneksinya, dan dari menyerang ke bertahan pun sama. Jadi harus benar-benar punya sentral pemain tengah yang fix, yang benar-benar nggak bisa nggak bisa diubah lah. Nah, untuk pertandingan selanjutnya buat Juventus, bahwa jika ingin juara secepat mungkin memenangkan pertandingan berikutnya, karena Atalanta mendekatinya, hanya beda 6 poin. Jadi kalau menurut gue benar-benar harus ibaratnya anggap sebuah pertandingan itu adalah final. Itu aja dari gue ngebahas konten kali ini, yaitu tentang review atau pertandingan dari Udinese versus Juventus. Saya Rizky Gunawan, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.